Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. As-shaum artinya imsak, yaitu menahan. Dalam bahasa Jawa ngempet, menahan untuk tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama, menahan sesuatu yang tidak pantas untuk dilakukan. Makanya Allah memberi semangat kepada semua kaum muslimin pada bulan Ramadan. Janji Allah pasti akan dilaksanakan, ibadah akan dilipat gandakan. Hari-hari pada bulan Ramadan tidak tertandingi pada hari-hari yang lain. Malam-malam bulan Ramadan tidak ada bandingnya dengan malam-malam yang lainnya. Sholat qobliyah 2 rakaat subuh sama baiknya dengan seluruh isi bumi. Artinya kebaikan pada bulan Ramadan sangat luar biasa sekali. Para pemirsa yang budiman, jangankan yang dosa atau yang jelek, yang tidak pantas saja dalam bulan Ramadan, Allah tidak memperkenankannya. Seperti contoh ketika orang itu dihujat atau bahasa Jawanya dipisui. Kalau orang yang dipisui, yang dihujat itu membalas dengan hujatan, boleh enggak? Secara fikih boleh. Tapi pada bulan Ramadan hal itu tidak diperkenankan. Berbuat baik, berbuat jelek, harus lebih hati-hati. Harus lebih hati-hati. Ada beberapa contoh ibrah yang diberikan oleh Allah kenapa kita harus puasa. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita sebagai manusia adalah produk terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau malaikat yang terbuat dari nur itu adalah tidak ada nafsu. Malaikat itu suka senang apabila zikir kepada Allah, ingat kepada Allah dan dekat kepada Allah. Dalam diri manusia juga ada unsur setan atau hewan, yang di situ manusia senantiasa diajak kepada sesuatu yang menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada orang kok tabiatnya seperti hewan, pasti dia akan disebut salah satu hewan. Tapi kalau ada manusia setianya kok luar biasa, taatnya kok luar biasa, maka kita biasa sebut, oh itu malaikat. Oh itu malaikat, tidak tergoda oleh godaan-godaan duniawi, godaan-godaan nafsu yang lainnya. Hadirin yang dirahmati Allah, takwa ciri salah satunya adalah orang itu menjadi orang yang tawadhu, bukan orang yang sombong. Ketika dalam hatinya ada perasaan sombong, saya lebih baik daripada kamu, selama itu ada dalam hati, maka orang tersebut tidak akan pernah merasakan dalamnya surga. Cara menghilangkan sifat sombong ini, kita dilarang keras untuk mencari kelemahan-kelemahan orang lain atau kekurangan-kekurangan lain. Ketika dalam hati kita itu meneliti kekurangan orang lain, kejelekan orang lain, maka
ajaran agama adalah kita disuruh untuk secepatnya istighfar. Kita sebagai manusia biasa tentu pasti akan mengingat hal-hal yang seperti itu. Tapi ajaran agama kita suruh melepasnya secepatnya untuk membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kalau itu kita lakukan terus, fa insya Allah pasti akan melupakan dengan sifat-sifat yang mencari kejelekan orang lain. Selanjutnya cirinya adalah qanaah. Orang itu menerima apa yang telah ditakdirkan oleh Allah kepada dirinya, yakin dengan Tuhannya, yakin dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu kalau sudah yakin, senang, apapun yang diberikan pasti akan senang dan bahagia. Kalaupun itu kelihatannya tidak enak, kelihatannya kurang, pasti dia akan bahagia. Warok, selanjutnya cirinya adalah orang itu warok. Orang itu akan hati-hati. Ciri orang yang muttaqin adalah orang itu selalu memperhitungkan setiap aktivitasnya. Ini merugikan kehidupan di dunia dan akhiratnya atau tidak. Maka orang yang muttaqin tandanya adalah orang yang warok. Demikian beberapa contoh dari ciri-ciri orang yang sampai muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Semoga seluruh ibadah kita dalam bulan puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setelah bulan puasa selesai, semua itu akan menginspirasi kita 11 bulan selanjutnya, sehingga kita akan terasa puasa kita selama setahun penuh. Semoga kita akan dilahirkan kembali sebagaimana hikmah puasa di bulan Ramadan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.